kualitas ikan koi-nya di sini sudah terlihat bagus sekali, dan ikan-ikannya juga sehat-sehat banget. Mungkin ada tips and trik nih buat sahabat koi lovers, bagaimana biar ikan-ikan koi-nya tuh sehat di kolamnya masing-masing nih, di tempatnya teman koi lovers. Bagaimana Kak? Mungkin ada tips and triknya. Terutama yang paling penting harus kita perhatikan ya, buat koi lover Indonesia, gimana caranya ingin mendapatkan kualitas air yang bersih tapi sehat, tidak berbusa, airnya bening, ikannya nyaman. Sebenarnya bisa dibilang mudah nggak mudah. Terutama dari awal kita harus perhatikan cara membuat kolam, konstruksinya harus benar. Volume kolam harus terhitung dengan tepat, dengan kapasitas yang tepat juga, putaran airnya. Konstruksi kolam ini sebenarnya untuk percontohan saja di HD Jaya. Ini ada 2 bed tandem dengan saluran 4 in, masuk ke portek di sana. Yang di belakang itu portek, ini chamber 7, ada 7 kotak ya, 7 kotak. Di sana mekanik saya nggak pakai mahal, saya pakai media-media biasa aja yang standaran, jaring, terus batu apung sama oyster. Cukup segitu, tapi dengan konstruksi kolam yang tepat. Di bawah kita endapkan kotoran-kotoran amoniak ikan, dan kita buat backwest yang bagus, jadi supaya ikan tetap terjaga kesehatannya. Nah, ini pemahaman media filter yang Bapak pakai itu kan tadi ada 3 macam kalau nggak salah ya. Jaring nelayan, kemudian karang jahe, bukan? Saya jaring nelayan, batu apung dan oyster. Nah, yang biasanya kalau misalkan chamber pertama dari bottom drain masuk ke chamber pertama itu kan buat media mekanis ya. Kalau saya dari Batendem ke chamber pertama itu masuknya ke portek. Di sana nggak pakai media kita. Malah di porteknya air diputerkan sampai ke atas, jadi kotoran yang beratnya mengendap di bawah. Nah, kita backwest dari ada salurannya ya. Jadi ketika pagi-pagi sebelum matahari terbit, nah di sana pasti endapan kotoran itu pasti di bawah. Nah, kita backwest. Kalau mau lihat backwestnya, ini kebetulan belum backwest nih. Nah, betulan. Sini kita lihat ya, saluran pembuangan kotoran ikannya. Dalam istilah kalau orang hobi koi itu backwest ya, saluran backwest. Nah, ini kedalaman 2,30 meter dengan kolam utamanya kedalaman 2 meter ya. Ini 2,30 meter. Nah, jadi ketika kita pengen buang kotoran, kita cuma cabut ini aja. Yang di air yang di mana? Ini yang di portek tadi yang di awal ya. Ya, jadi dari saluran Batendem terus yang putaran yang di portek itu kemudian dari kebuang, kelihatan airnya terus. Iya, benar. Itu dari bottom drain yang di kolam itu nggak ditutup, Pak? Enggak. Soalnya kita udah perhitungkan gimana caranya air yang masuk dan air yang keluar itu tidak sampai tekor. Dengan itu yang misalnya jadi mahal orang-orang pembuat kolam sebenarnya harus tepat sasaran, harus tahu perhitungannya ya. Iya. Nah, kalau udah kurang lebih berapa menit? Ini paling 1 menit sampai 2 menitan lah. Kelihatan ini di filter terakhir kan agak turun, agak turun juga. Paling backwashnya cuman di itu doang ya Pak? Iya, di itu doang. Kalau yang di chamber pertama, chamber kedua, chamber ketiga, 2, 3, 4, 5 dan semuanya kan kotak ada 7 ini. Kalau backwash cukup cuman di itu doang. Kalau yang di chamber pertama, kedua, ketiga sampai dengan yang sampai malahan kalau untuk chamber ini kan yang ada medianya cuma 4 chamber. Chamber kedua, chamber ketiga, chamber keempat, chamber kelima, chamber keenam itu pompa. Chamber ketujuh itu backwest. Yang pertama itu portek. Jadi kita pakai yang ditaruh media itu cuma 4 chamber. Berarti di kotakan yang kedua, yang ketiga, keempat dan kelima ya, itu yang diisi media filter. Nah, berarti ini mungkin sedikit masukan juga tips and trick buat teman-teman koi lovers yang dimasukkan sebagai media mekanis itu kan Bapak sendiri melakukan di chamber kedua. Ya. Chamber pertama itu kosong. Kami bikin portek ya. Jadi endapan kotoran yang berat aja, kotoran ikan di sana ngendap. Lalu ketika backwast kayak tadi, udah kebuang. Jadi kalau putaran air
ke atas muter masuk ke chamber kedua itu sudah agak bersih. Jadi chamber kedua itu cuman menyaring kotoran yang kabur, yang kabur kedua. Makanya kalau kita bersihkan paling 2 kali sehari backwest yang chamber kedua, yang ini tiap pagi yang vortex. Nah ini kalau buat yang biologis dari Januari 2020 sampai sekarang belum pernah dibongkar. Yang mekanis baru 1 chamber yang awal, yang chamber kedua itu di usia berarti 14 bulan. Kita belum pernah bongkar-bongkar loh. Ini dari awal, tapi hasilnya alhamdulillah. Sahabat tuh kalian bisa lihat ya. Ini volume kolamnya berapa ini Pak ukurannya? Ini totalitas sama chamber 4 kali 7,5. 4 kali kedalaman 2 meter. Biar bisa mendapatkan hasil yang maksimal, teman-teman itu harus paham dengan yang namanya instalasi ya, instalasi pemipaan di kolam filter. Harus benar-benar diperhatikan. Hitungannya harus tepat lah. Ya, hitungannya harus tepat, dan kemudian kalau ingin dengan media yang ekonomis, tadi Pak Hendra sudah menjelaskan dia hanya memakai 3 jenis media filter, yaitu jaring nelayan, batu gobong, dan oyster ya. Kalau butuh boleh di sini ada stoknya. Media juga di sini ternyata banyak juga ya. Di kolam ada juga timnya dari teman saya gitu. Untuk pembuatan kolam, untuk media filter sekomplitnya ada juga di sini. Ada juga. Terus ada satu tips lagi dari HD Jaya untuk teman-teman. Gimana caranya kolam pingin sehat, bersih, bening, tapi hemat listrik. Bulanan itu loh penting. Iya benar. Sangat berpengaruh terkadang. Teman-teman saya ini pakai pompa dorong dengan listrik 25 watt. Nah ini ada contohnya, kebetulan ini stok ke saya. Ya. Ini resin SP 3800 loh mas. SP 3800 yang awalnya 2000 LPH. Kami bersama tim dimodifikasi menjadi 4000 LPH. Kita gunakan 2 aja udah kan jadi 8000 LPH. Lumayan. Tapi kalau ini kolam besar, saya tambah dengan mesin yang paling besar dengan modifan sekitar 175 watt. Tapi 240 liter per menit. Di sini mesinnya nih. Mantap. Sahabat yuk, kita penasaran kolam segede ini kok bisa sampai seperti ini. Kekuatan dari mesin pompanya itu kayak apa sih? Nah, kita pakai modifan. Jadi listriknya hanya 175 watt. Nah, ini loh mas. Ini mesinnya tidak bising dan tidak panas. Ini usianya udah dari 2013. Usianya udah lama banget. Tapi kalau yang tiruan saya nggak tanggung jawab. Ini saya punya temen, dia udah teruji pemakaiannya yang kayak di sumur itu udah dari 2013. Kalau ini sih ada baru dari 2019 ya, kita pakai. Ini aslinya mesin sanyo apa bukan sih? Ya, semacam mesin sanyo tapi dimodif ya sama anak-anak Kediri ini. Ini juga hemat energi kalau hemat energi. Ini 240 liter per menit, berarti berapa ribu LPH ya? 14.000 lebih ya. 14.000 lebih LPH. Ini hanya 175 watt. Akurat loh. Mantap. 175 watt. Makanya kolam saya bisa terolah ya, bisa bening itu karena dengan mesin seperti ini. Nah, kalau misalkan mau mesin modifikasi seperti itu, harganya bisa sampai berapa sih? Sekarang harganya 1,8. 1.800.000. Nggak mahal loh. Nggak mahal, kalau menurut saya nggak mahal. Kalau misalnya bulanannya itu loh bisa murah. Kebetulan saya kan punya pabrik, punya rumah, terus punya kolam di sini sekitar 600 watt saya pakai. Listriknya cuman habis 800.000 per bulan. Itu penting kalau kalian punya lahan ingin bikin kolam dengan volume kolam seperti apa yang tidak ada di sini ya. Biar hemat energi, memakai mesin yang sudah disampaikan. Otomatis kalau misalkan ada teman yang senang, bapak pun juga bisa melayani. Boleh saya bantu. Nah, bisa bapak bantu langsung merakit ya. Iya, merakit mesin yang tadi sudah disampaikan. Mantap teman-teman, koi lover mantap banget. Kolamnya bersih, ikannya juga super istimewa. Dan mungkin teman-teman juga bisa lihat pialanya, keren.
sahabat, kalau di Koi Lovers itu seperti ini. Jangan lupa ngopi. Salam satu hobi sejuta teman ngopi. Bukan cuma teman koi, tapi ngopi juga. Oke, kita ngopi dulu. Sahabat Koi Lovers, mantap jiwa ya. Tadi kita sudah mereview dari ikan-ikan yang berkualitas di sini dan kemudian mereview dari beberapa indukan-indukan yang siap untuk dipijah, kualitas indukannya seperti apa, dan burayak-burayak yang memang di sini stoknya memang banyak banget. Tidak menutup kemungkinan Bapak juga siap menjual ke semua teman-teman Koi Lovers. Pak Hendra, mungkin barangkali ada tambahan lagi buat teman-teman Koi Lovers, atau mungkin buat saya juga, karena di sini saya juga ingin banyak belajar sebetulnya gitu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah teman-teman dari Purwokerto sudah pada datang ke HD Jaya Fish Farm yang ada di Dusun Tanjung, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis. HD Jaya itu bagian daripada organisasi Paguyuban Koi Galuh atau PKG. Sedikit saya sampaikan, semoga Paguyuban Koi Galuh bisa berkesinambungan dengan semua kalangan paguyuban koi se-Indonesia dan bisa bekerja sama untuk ikut serta mengembangkan ikan koi supaya ikan koi Indonesia itu bisa diakui dunia, bukan lagi impor tapi Indonesia harus bisa ekspor. Itu cita-cita Paguyuban Koi Galuh bersama Paguyuban Koi se-Indonesia. Salam sejahtera dari HD Jaya Fish Farm Ciamis. Mantap, keren sekali ya. Masukan dari Pak Hendra selaku owner ya, bisa dibilang owner dari HD Jaya ya. Nah, itu mantap, punya cita-cita yang sangat bagus sekali, bukan hanya sebatas menciptakan ikan yang berkualitas, tapi di situ pun tingkatan produktivitas bisa mungkin nanti ada harapan untuk bisa sampai ke ekspor gitu ya. Nah, gitu. Harus cintai dan didukung hasil ikan koi lokal. Iya, harus mencintai ikan lokal, koi lokal khususnya gitu ya Pak. Koi lover Indonesia. Oke, saya rasa terima kasih banyak ini Pak. Saya rasa sudah cukup mengucapkan atau mengulas dari sekian banyaknya yang ada di sini kegiatannya dari Bapak di dunia ikan koi, dan tentunya Mas Teguh sendiri barangkali mau mengucapkan juga. Saya rasa udah cukup banyak. Udah cukup banyak ya. Aduh, pokoknya mantap juga di sini, menjadi sumber inspirasi khususnya buat kita, ya nggak? Betul. Dan mungkin juga buat inspirasi untuk semua sahabat Koi Lovers. Itu ya Pak Ade, Pak Hendra. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, doa terbaik buat Bapak, buat keluarga juga, buat Mas Cimoy. Saya juga terima kasih untuk informasi bisa saya sampai sini itu sudah diantar sama Pak Cimoy ya. Terima kasih buat Om Agus juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Doa terbaik untuk kita semua, buat teman-teman Koi Lover, semoga kalian juga dalam kondisi sehat, ikan-ikan di rumah pada sehat, dan kemudian mari bersama-sama kita sampaikan salam untuk semua Koi Lovers. Ada password khusus dari Babeh Koi TV. Salam untuk semua teman-teman Koi Lovers ya. Saya rasa udah pada tahu nih. Ayo mari kita sampaikan bareng-bareng. Salam satu hobi sejuta teman koi.